Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agneska Herunisa, NIM 27464, D3 Keperawatan 1C. Di sini saya akan mempresentasikan dan akan menjelaskan ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan dengan dosen pengampu Teddy Supriyadi SHIMAG. A. Makna ibadah. Secara umum, ibadah memiliki arti sebagai sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ibadah menurut bahasa etimologis diambil dari kata ta'abud yang berarti menundukkan dan mematuhi, seperti dalam perkataan tarikum mu'abad, yaitu artinya jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah juga bermakna taat, al-ta'ah, tunduk, al-kudu, dan pengabdian, al-tanasuk. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata abda yang berarti menghamba. Jadi, dalam ibadah pada dasarnya manusia meyakini bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki keberdayaan apa-apa, sehingga ibadah adalah bentuk taat dan hormat kepada Tuhannya. Adapun dalam secara istilah, ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan mematuhi segala larangannya dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Sementara menurut jumhur ulama, ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai Allah dan yang diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun diam-diam. Soleh Sohibi dan Authors 2008. B. Klarifikasi ibadah. Secara garis besar, ibadah dapat dibagi menjadi dua macam, yakni 1. Ibadah khasah, khusus, atau ibadah mahdah, ibadah yang ketentuannya pasti, yakni ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas dan merupakan sari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. 2. Ibadah ammah, umum, yakni semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah. Talib Musdah dan Authors 2016. C. Fungsi ibadah. Saat kita mendapatkan surprise, misalnya sebuah mobil mewah, kira-kira apa yang tersit di benak kita padahal hal tersebut tidak pernah kita minta sebelumnya? Mungkin dapat dipastikan bahwa pertanyaan pertama yang akan muncul adalah, dari siapa semua ini? Naluri manusia akan selalu bertanya, dari siapa dan siapa yang merencanakan ini semua. Melalui proses bertanya ini, kemudian kita mengetahui siapa yang memberikan itu semua, misalnya atasan kita yang memberinya. Apa kira-kira yang akan kita lakukan? Pastinya berterima kasih kepada atasan kita. Ketika kita membuat sesuatu, tak mungkin tanpa sebuah tujuan. Begitu juga Allah menciptakan kita dan lahir di dunia pasti memiliki tujuan. Adapun salah satu tujuan Allah menciptakan manusia itu semata-mata untuk beribadah kepadanya. Kemudian D. Syarat diterimanya ibadah. Kesahan suatu amal. 2. Keikhlasan seorang hamba. 3. Senantiasa beramal dan bermuajadah dalam beramal. 4. Ittiba atau mencontoh sesuatu dengan tuntunan Rasulullah SAW. 5. Melaksanakan pesan moral ibadah. Prinsip ibadah. 1. Hub, cinta. Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Maknanya, wahai sekalian orang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia cintai dan kaum tersebut mencintai Allah. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut kepada sesama orang yang mukmin, dan sangat kuat ditakuti oleh orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut terhadap cacian orang yang mencaci. Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Khauf yaitu takut. Khauf yaitu takut adalah ibadah hati. Tidak dibenarkan khauf ini kecuali terhadapnya Subhanahu wa ta'ala. Khauf adalah syarat pembuktian keimanan seseorang. Allah berfirman, sesungguhnya mereka tidak lain syaitan-syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman.
Quran Surat Al-Imran ayat 175. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah 165, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka menciptakan sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa ketakutan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Para ulama membagi khauf menjadi 5 macam. A. Khauf ibadah, yaitu takut kepada Allah. B. Khauf syirik, yaitu memalingkan ibadah qalbiyah ini kepada selain Allah seperti kepada para wali, jin, patung-patung, dan sebagainya. C. Khauf maksiat, seperti meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang diharamkan karena takut dari manusia dan tidak dalam keadaan terpaksa. D. Khauf tabiat, seperti takutnya manusia dari ular, takut singa, takut tenggelam, takut api atau musuh, atau selainnya. E. Khauf waham, yaitu rasa takut yang tidak ada penyebabnya atau ada penyebabnya tetapi ringan. 3. Raja harapan. Adapun roja secara bahasa artinya harapan atau cita-cita, sedangkan menurut istilah ialah bergantungnya hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Roja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan ketundukan, tidak boleh ada kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Roja harapan atau mengharap tidaklah menjadikan pelakunya terpuji kecuali bila disertai amalan, berkata Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin bahwa roja tidak akan sah kecuali jika dibarengi dengan amalan. Oleh karena itu, tidaklah seseorang dianggap mengharap apabila tidak beramal. Firman Allah, maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harapan dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.